technological transformation. Question. My delegation would like to extend this in essence, translations and other multilateral also equally entitled to have Kita kenal lebih dulu apa itu diplomasi, siapa itu diplomat, dan apa sih tugas dari seorang diplomat. What is diplomacy? Menurut Sumaryo Suryokusumo, diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuannya melalui perwakilan diplomatik atau organ lainnya. Lalu, siapa itu diplomat? Nah, diplomat adalah aktor yang menjalani tugas diplomasi. Seorang diplomat ditunjuk langsung oleh negara menjadi perwakilan resmi untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Menjadi representasi bagi negaranya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Menjaga dan melindungi keamanan kepentingan negara, pemerintah, warga negara, serta badan hukum di dalam maupun di luar negeri. Memperjuangkan kepentingan dan pemerintah negaranya melalui perundingan, pendekatan, dan interaksi untuk mencapai kesepakatan bersama. Menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tugas, pengamatan, dan analisis di berbagai bidang yang berkaitan dengan negara asing. Melakukan promosi untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi internasional yang bermanfaat bagi kepentingan nasional. Sama seperti imun dalam tubuh yang menjadi sistem kekebalan, hak imunitas dalam diplomasi pun memiliki fungsi yang sama. Diplomat diberikan hak imunitas untuk menjadi pelindung agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Hak imunitas itu diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 pada pasal 29 yang menyebutkan bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu-gugat, pejabat diplomatik tidak boleh ditangkap dan ditahan, negara penerima harus memperlakukannya dengan penuh hormat dan mengambil langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan, dan martabat seorang diplomat. Dalam pasal 22 sampai pasal 33 Konvensi Wina, dijelaskan lebih rinci mengenai kekebalan yang diberikan kepada seorang diplomat, antara lain kekebalan pribadi pejabat diplomatik, kekebalan keluarga pejabat diplomatik, kekebalan yurisdiksi, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi di pengadilan, kekebalan gedung perwakilan diplomatik, dan tempat kediaman wakil diplomatik. Terdapat 3 macam teori yang menjadi landasan pemberian kekebalan kepada seorang diplomat. Yang pertama, exterritoriality theory, yang menjelaskan bahwa seorang pejabat diplomat dianggap tidak berada di negara penerima, melainkan berada di dalam negara pengirim, meskipun kenyataannya dia berada di wilayah negara penerima. Yang kedua, representative character theory, yang menyebutkan bahwa negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Oleh karena itu, pejabat diplomatiknya harus diberi hak kekebalan dan hak keistimewaan. Yang ketiga adalah functional necessity theory. Teori ini memberikan suatu ketentuan bahwa seorang diplomat dalam menjalankan tugasnya harus dilaksanakan tanpa gangguan. Contoh kasusnya seperti yang terjadi kepada seorang diplomat Korea Utara di Bangladesh. Diplomat Korea Utara ini menyelundupkan 27 kg emas atau senilai 1,4 juta US dollar ke Bangladesh. Jumlah tersebut sudah melebihi batas aturan Bangladesh yang hanya memperbolehkan membawa emas ke wilayah Bangladesh senilai tidak lebih dari 1.282 dolar Amerika Serikat. Diplomat Korea Utara ini dibebaskan dari aturan Bangladesh, artinya ia tidak harus diadili di peradilan Bangladesh. Hal itu karena ia adalah seorang diplomatik yang memiliki hak imunitas. Tetapi, ia tetap mendapatkan hukuman di negara asalnya, yaitu di negara Korea Utara.